Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sirot Stolibin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori informasi asimetris. Kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh A. Kerlof pada tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Layman's Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Sejumlah penelitian menunjukkan pengungkapan atau disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asymmetry information. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Menurut Koratzik et al. Pada tahun 1991 mengatakan, informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetri terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Suwarjo pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang berhubungan, yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetri sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain itu, variable dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variable independent asymmetry information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.